Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Di sore yang sangat cerah seperti ini, admin akan merangkum sebuah film aksi parkour berjudul Bridge Mansion yang dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan usaha seorang polisi yang nekat masuk ke wilayah gembong narkoba untuk menangkap seorang kartel yang diduga telah membunuh ayahnya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Sebuah kota bernama Detroit telah dihancurkan oleh aktivitas kriminal dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Dan untuk mengurangi aktivitas tersebut, Pak Wali Kota pun membangun 20 hektar tembok besar yang mengelilingi perumahan Bridge Mansion, di mana perumahan itu dikhususkan untuk menampung para kriminal di kota tersebut. Dan pada tahun 2018, Pak Wali Kota dan rekan-rekan pejabatnya berencana untuk membangun kembali Bridge Mansion yang nantinya akan digunakan sebagai gedung perkantoran, toko-toko yang bakal menjadi sumber pemasukan terbesar di kota Detroit. Untuk membangun semua itu, Pak Wali Kota berencana menghancurkan Bridge Mansion terlebih dahulu dan berjanji akan memindahkan penduduk di perumahan itu ke tempat lain. Gentlemen, to the future. Scene lalu berpindah ke seorang pria sekaligus penghuni Bridge Mansion bernama Lino yang baru saja mencuri paket berisi narkoba 20 kilo dari seorang gembong bernama Tremaine Alexander. Yo, who is that? Di saat itu juga, tangan kanan Tremaine bernama Ketu mendatangi apartemen Lino yang berada di Bridge Mansion. Ia dan kawan-kawannya lalu membunuh dua teman Lino dan masuk ke apartemen untuk menangkapnya. Namun bersama dengan itu, Lino sengaja membuang semua narkoba tersebut ke dalam bak mandi. Setelah itu, ia langsung melarikan diri dari rombongan Ketu dengan cara melompat dari gedung ke gedung. Dengan menggunakan keahliannya dalam berparkur, Lino akhirnya berhasil meloloskan diri dengan melompat ke gedung yang jaraknya cukup jauh. Scene lalu berpindah ke seorang agen polisi khusus narkotika bernama Damian yang memiliki agenda tentang jaringan para kartel di kota Detroit, termasuk gembong yang telah membunuh ayah Damian, yaitu Tremaine. Namun sebelum menangkap Tremaine, Damian ditugaskan untuk menangkap salah satu mafia bernama Georgie the Great. Singkat cerita, ia lalu menemui Georgie di restoran dengan menyamar sebagai orang yang akan berbisnis dengan Georgie. Georgie kemudian membawa Damian ke rumah obatnya yang terletak di bawah toko bayi. Di sana, Damian menemukan banyak sekali koko yang diproduksi oleh Georgie. Di saat itulah, Damian langsung mengaktifkan GPS agar para polisi bisa menggerebek tempat tersebut. Namun, Georgie tak sengaja melihat mobil van mencurigakan yang terparkir di sekitar toko. Ia pun menyadari bahwa ada polisi yang sedang menyusup ke markasnya. In the sewers, let's go! Saat para anggota polisi tiba, Damian mengambil kesempatan ini untuk menangkap Georgie. Akan tetapi, Georgie berhasil kabur setelah anak buahnya mulai menembak. Karena tak ingin targetnya lepas begitu saja, Damian pun mengejar Georgie yang kabur menggunakan mobil. Ia nekat bergelantungan di belakang mobil sambil ditembaki oleh Georgie.
Tapi untungnya Damian mendapatkan celah yang akhirnya ia berhasil mengambil alih mobil dan membawa Georgie ke kantor polisi. Sementara itu, Ketu dan rekannya Reza melapor ke bos mereka yaitu Trayman kalau Lino berhasil lolos. Hal itu pun membuat Trayman marah dan mengancam akan membunuh siapa saja yang tidak memiliki ide. Ketu kemudian memiliki ide agar Lino datang ke sini, yaitu menculik pacar Lino. Shall I make it 7? You'll say. Keesokan harinya, Ketu dan Reza pergi keluar tembok untuk menemukan pacar Lino yang bernama Lola Lwading Eo. Mereka lalu menemukan Lola yang sedang bekerja di sebuah restoran. Menyadari dirinya akan ditangkap, Lola pun mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya ia tertangkap dan segera dibawa pergi oleh Ketu. Sementara itu, Damian pergi menemui kakeknya yang masih saja merokok. Padahal kemarin Damian sudah melarang kakeknya merokok karena paru-parunya sudah mulai mantap. Si kakek menyarankan Damian untuk berhenti melawan gembong narkoba di kota ini karena ayahnya mati akibat melawan mereka. Akan tetapi, Damian tetap bersikeras karena kota ini harus bersih dari orang-orang nyemuyit seperti mereka. Keep these two on the deck like I thought. Di sisi lain, Ketu dan Reza membawa Lola ke hadapan Trayman di markasnya. Di sana, Trayman meminta Lola untuk tetap berada di sini sampai Lino datang menjemputnya. Dan di waktu yang sama, Lino tiba-tiba muncul dari atap. Ia menyandra Trayman sehingga semua anak buah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyerang Lino. Get this madman's room. You get in, jeez. Let you go back to your pretty tower. Maybe your pretty girl get in, huh? Sit up! In the back! Man, I'm 60. Lino dan Lola lalu menggiring Trayman keluar dari markasnya. Mereka menggunakan mobil Trayman untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, Lino dan Lola dikejar-kejar oleh anak buah Trayman yang tak ingin bosnya mati. Quick, please. Lino kemudian menghentikan mobilnya di pos pintu masuk tembok dan langsung menyerahkannya ke pihak polisi yang sedang berjaga. Akan tetapi, siapa sangka polisi itu malah menangkap Lino dan membiarkan Lola diambil kembali oleh Trayman. Rupa-rupanya, semua polisi ini sudah disogok oleh Trayman untuk membantu melancarkan bisnisnya. See my V. Hal itu pun membuat Lino marah. Ia tanpa ragu membunuh ketua polisi tersebut dengan mendenggul lehernya. Detective Collier? Di tempat lain, Damian tiba di gedung kementerian untuk bertemu dengan wali kota. Di sana, Pak Wali Kota memberitahu Damian bahwa tadi malam Trayman dan anak buahnya telah membajak sebuah truk yang membawa bom neuron yang ledakannya cukup untuk menghancurkan kota ini. Dan sudah dipastikan bom itu sudah aktif setelah kopernya dibuka oleh Trayman. Close it up, man. Good luck, like this was fitted with an anti-theft map and neutron bomb. Misi Damian kali ini adalah menangkap Trayman dan menemukan bom itu di Bridge Mansion. Setelah itu, Damian harus menghubungi wali kota dan menteri pertahanan untuk mendapatkan kode guna menonaktifkan bom tersebut. Wali kota lalu menyarankan Damian untuk bekerja sama dengan agen imigrasi yang ternyata adalah Lino. Dialah yang akan menuntun Damian menemukan Trayman. Spent my entire career trying to take down you, man. Got 10 hours. You sure know how to sell. Kini, waktu bom meledak menunjukkan 10 jam dari sekarang. Damian kemudian menyamar sebagai tahanan. Ia dibawa ke penjara negara bagian Michigan, tempat Lino ditahan. Keduanya lalu diangkut dengan mobil van. Di dalam perjalanan, Damian melepaskan burgonya dengan jarum, kemudian mengambil alih mobil dengan menjatuhkan kedua penjaga.
Setelah itu, Damian membawa Lino ke bawah flyover untuk membebaskannya. Di sini, keduanya terjadi perkelahian untuk merebutkan mobil van-nya. Tapi pada akhirnya, Lino mengalah dan mau pergi kemana Damian mau. Damian memberitahu Lino kalau dirinya akan pergi ke Bridge Mansion untuk balas dendam kepada Trayman yang telah membunuh ayahnya. Mengetahui hal itu, Lino pun mengatakan hal yang sama kalau dirinya ingin menemukan Trayman guna membebaskan pacarnya yang sedang ditahan. Saat mereka mendekati Bridge Mansion, tiba-tiba polisi mengejar mereka dari belakang. Hal ini memaksa Damian untuk melewati pos pemeriksaan di sekitar Bridge Mansion, di mana mereka berhenti setelah menabrak banyak mobil. Di saat itu juga, Lino membrogol Damian karena ia mengetahui kalau Damian seorang polisi. Setelah Lino pergi, Damian ditodong oleh pemilik mobil yang ia tabrak. Tapi sebelum pemilik itu menembak, Damian lebih dulu menyerangnya. Kemudian dilanjut menghajar para preman di area tersebut. Setelah lolos dari para preman, Damian menemukan Lino dan langsung menangkapnya. Damian lalu meyakinkan Lino bahwa meskipun dirinya seorang polisi, tetapi dia peduli dengan apa yang terjadi di Bridge Mansion, karena sekarang Trayman memiliki sebuah bom. Mendengar hal itu, Lino pun akhirnya setuju untuk bekerja sama menghadapi Trayman bersama Damian. Lino lalu meminjam telepon Damian untuk menelepon Trayman bahwa dirinya akan segera datang. Sementara itu, Lola yang sedang dijaga oleh Reza mencoba melakukan serangan kepada Reza. Akan tetapi, Lola terlalu lemah yang akhirnya Reza berhasil mengalahkannya. Untungnya, saat Reza hendak membunuh Lola, Trayman menghubungi Reza dan memintanya untuk tidak melukai Lola. Damian dan Lino kemudian menyerahkan diri ke Trayman. Setelah bertemu, Damian mengatakan kalau kedatangannya ke sini untuk mematikan bom yang Trayman curi. Namun tanpa diduga, ternyata Trayman sudah memasang bom tersebut ke sebuah roket yang ia arahkan ke kota Detroit. Tidak cuma itu, Trayman juga sengaja mengikat Lola pada roket agar menambah kesan dramatis kepada Lino yang telah menghilangkan paketnya. Trayman lalu mengajukan negosiasi di mana ia setuju untuk menonaktifkan bom jika Damian mau membayarnya $10 dari 3 juta penduduk kota Detroit, dan karena penduduk kota tersebut ada 9 juta, maka totalnya menjadi $30 juta. Damian pun segera menghubungi wali kota untuk melakukan negosiasi, tetapi sayangnya wali kota tidak mampu membayarnya karena dana kota sekarang sedang menurun. Dikarenakan tidak ada cara lain, Damian pun menggertak kesepakatan dengan mengatakan kalau Bank Hawaii akan mengirimkan uang tersebut ke rekening Trayman. Sambil menunggu dana cair, Trayman pun menahan Damian dan Lino di gudang bawah tanah. Di sini, Lino berpura-pura kena sawan sehingga salah satu penjaga membawa Lino untuk mendapatkan perawatan. Namun saat di tengah jalan, Lino dan Damian melakukan perlawanan, kemudian kabur melarikan diri. Damian dan Lino lalu mencuri mobil Trayman dan kemudian dikejar-kejar oleh Ketu beserta pasukannya. Dalam kejar-kejarannya, mobil yang dikendari oleh Damian tiba-tiba ditembak oleh penembak jitu yang membuat mobil tersebut menabrak tumpukan ban.
Keduanya lalu segera bersembunyi di dalam sebuah bus. Namun saat Keto dan rombongannya datang, Lino sengaja meluntuk yang pada akhirnya keduanya pun diperundung peluru. Untungnya, mereka berhasil kabur melalui bawah bus. Damian dan Lino lalu menyerang beberapa anti-Trayman yang membuat keduanya kembali dikejar-kejar oleh mereka. Dalam pengejaran itu, Lino maupun Damian bekerjasama dan berhasil membuat kedua mobil musuh saling bertabrakan. Di saat itu juga, penembak jitu kembali muncul. Ketika penembak jitu tersebut relot, Damian dan Lino segera mendekatinya dan langsung memukulnya sampai pingsan. Setelah Bank Hawaii buka, Trayman meminta ahli sibernya untuk mengecek mutasi transfer dari bank tersebut. Namun tanpa diduga saat ia mengeceknya, ternyata saldonya kosong dan akun bank milik Trayman diretas oleh pihak siber wali kota. Hal ini pun membuat Trayman marah. Ia berencana mengaktifkan roketnya, namun sebelum Trayman menekan tombol on, Damian lebih dulu menembak pemicunya dengan senapan dan berhasil membuat roket tersebut gagal terbang. Damian kemudian menembaki Reza untuk menjauhkan dari Lola. Setelah itu, Damian dan Lino pergi menuju ke gedung Lola berada. Di dalam perjalanan, mereka berhadapan dengan anak buah Trayman bernama Yeti. Tubuhnya yang besar membuat Damian dan Lino kewalahan. Akan tetapi, keduanya segera mengikat Yeti dengan kabel. Kemudian dilanjut dengan Lino memukul kepala Yeti dengan Herbal sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Trayman lalu tiba di roket dan mencoba untuk memperbaiki pemicunya. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir, Trayman mengurungkan niatannya karena ia menganggap dirinya sebagai pebisnis, bukan seorang pembunuh massal. What are you talking about? Unchain the girl! Gak lama kemudian, Damian dan Lino datang. Damian lalu meminta kode dari wali kota yang ternyata kode tersebut sama dengan kode pos Briggs Mansion. Hal ini pun membuat Lino curiga kalau semua ini adalah jebakan, di mana jika kode itu dimasukkan, maka bom akan meledak. Tapi tidak dengan Damian yang ngotot ingin memasukkan kode tersebut. Alhasil, keduanya pun akhirnya berkelahi. Saat waktu hampir habis, Damian akhirnya memilih untuk tidak menekan kodenya, dan ternyata benar, bom itu tidak meledak. Trayman lalu mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bahwa ayah Damian sebenarnya dibunuh oleh bawahannya saat berada di Briggs Mansion. Lalu mayatnya diletakkan di depan markas Trayman sehingga Trayman lah yang disalahkan atas pembunuhan ayah Damian. Tidak cuma itu, Trayman juga memiliki rekaman CCTV yang menunjukkan pembunuhan terhadap ayah Damian. Trayman lalu memberitahu Damian kalau ayahnya dijebak oleh pejabat korup. Begitu pula dengan Damian yang dikirim untuk menghentikan bom ini. Namun sebenarnya bom tersebut ditujukan untuk menghancurkan Briggs Mansion beserta penghuninya. Dari sinilah Damian menyadari bahwa Trayman bukanlah orang yang benar-benar jahat. Dan mereka bekerja sama untuk mengejar orang yang jahat yang sebenarnya. Siapa lagi kalau bukan Pak Wali Kota? Dengan seluruh pasukan kriminal, Damian, Lino, dan Trayman menyerbu kantor wali kota dengan senjata. Setelah bertemu wali kota, mereka meletakkan bomnya di hadapan wali kota dan bersiap untuk memasukkan kode yang dikirimkan kepada mereka. Sebelum mereka mencapai angka terakhir, wali kota menghentikan mereka dan mengakui bahwa dia telah mengirim bom ke Bridgman.
serta secara tidak langsung mengakui perannya dalam pembunuhan ayah Damian. Soft, just like your father. Di sini, tanpa wali kota sadari, ternyata pengakuannya direkam oleh mereka dan akan dikirim ke publik. Di dalam kemudian, berita televisi pun menayangkan tentang kejahatan wali kota, dan ia pun akhirnya ditangkap atas kelakuannya. Beberapa hari kemudian, Damian melewati komunitas Bridge Mansion. Ia disambut oleh semua orang yang dia lewati. Damian lalu mampir ke tempat tinggal Lino dan Lola, di mana mereka bertiga mendukung Tremaine karena dia telah meninggalkan dunia kriminalnya dan memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Setelah dari Bridge Mansion, Damian menemui kakeknya yang memutuskan untuk tidak merokok lagi. Film pun berakhir. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya.